rumah semi permanen di bawah jembatan Juwana terbakar pada Minggu dini hari. Akibat kebakaran tersebut, arus lalu lintas dari arah Pati menuju Rembang dialihkan sementara. Mensos RI Tri Risma hari ini mengunjungi dan memberikan bantuan kepada salah satu warga Kendal yang mengidap kanker otak stadium lanjut. Akibat banyak lahan pertanian beralih menjadi pemukiman, membuat pemerintah daerah Batang memperketat perizinan alih fungsi lahan untuk antisipasi darurat pangan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir serta tertutupnya saluran sungai Pelayaran oleh proyek jalan tol menyebabkan jalan Pantura Demak terendam banjir selama 3 hari. Banjir yang mulai merendam sejak hari Sabtu kemarin hingga Senin pagi belum juga surut. Akibatnya arus lalu lintas di jalan nasional tersendat. Kedalaman banjir yang mencapai 40 cm di jalan Pantura Demak tersebut menyebabkan sejumlah kendaraan yang nekat menerjang menjadi mogok. Beginilah kondisi jalan Pantura Demak Senin pagi yang terendam banjir setinggi 40 cm, tepatnya di Onggorawe, Demak, Jawa Tengah. Banjir yang merendam jalan nasional penghubung Semarang Kudus menuju Surabaya ini terendam sejak hari Sabtu kemarin. Akibat meluapnya sungai Pelayaran yang berada di pinggir jalan Pantura Demak. Kedalaman banjir yang hampir selutut orang dewasa membuat aktivitas warga menjadi terganggu karena tak sedikit pekerja ataupun pelajar yang terlambat masuk karena kendaraannya mogok karena nekat menerjang banjir. Nita, salah seorang pekerja asal Semarang yang mau ke Demak, mengeluhkan banjir yang sudah 3 hari ini belum juga surut. Padahal sebelumnya jalan Pantura Demak di Onggorawe jarang terendam banjir. Tingginya curah hujan serta buruknya sistem drainase karena aliran sungai Pelayaran terhambat urukan proyek tol Semarang-Demak diduga menjadi pemicunya. Hal sama juga disampaikan bejo warga Semarang yang terpaksa mendorong motornya karena mogok di tengah genangan banjir. Lepak, Mas. Lepak? Iya. Terendam air ya? Iya. Berapa senti Pak tadi Pak? Berapa senti? Itu kali sekitar 40-an. 40. Ini terendam sejak kapan Pak? Terus Pak. Ini karena apa Pak terendam ini? Ya, terhambatnya itu bangunan jalan tol itu kali dihambat. Kalau banyak yang telat itu ya? Selain tertutup proyek tol, banjir akibat limpasan dari sungai Pelayaran yang tidak mampu menampung debit air sungai Tulung dan sungai Dolok, juga banyak sampah dari Enceng Gondok yang terbawa arus sungai. Selain itu, dangkalnya sungai Onggorawe juga menyebabkan air tidak bisa mengalir langsung ke muara di laut pantai utara Demak. Ya, melalui jalan raya bisa dari gorong-gorong Ponyakan jalan itu kan ada gorong-gorong, lah itu bisa keluar dari situ bawahnya. Ini nggak bisa mengalir ke arah sungai besar atau gimana Pak? Ya ini ya mengalir air besar dari Mondoliko, Daleman, cuma itu tuh lah. Soko Mondoliko, Sodong itu Trenggulun itu sudah keputus sama jalan tol Pak. Jadi tidak bisa mengalir deras. Untuk mengurangi debit air yang merendam jalan Pantura sepanjang 1 km ini, sejumlah pekerja dari PSDA membersihkan eceng gondok serta sampah yang tersumbat di jembatan sungai Pelayaran. Selain menyebabkan sejumlah motor mogok dan mengganggu aktivitas warga, banjir yang terjadi sejak Sabtu kemarin juga membuat arus lalu lintas di jalan nasional dari arah barat menuju timur tersendat cukup panjang karena banyak kendaraan yang berjalan melambat serta mogok. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 10 rumah semi permanen yang berdiri di bawah jembatan Juwana terbakar pada Minggu dini hari. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Inilah rekaman amatir milik warga yang memperlihatkan besarnya kobaran api membakar sebanyak 10 rumah bedeng yang berdiri di bawah jembatan Juwana Pati. Terlihat api dengan cepat menghanguskan 10 rumah bedeng semi permanen tersebut. Diketahui kebakaran terjadi sekitar pukul 3 pagi saat para penghuni rumah sedang tertidur.
Salah satu penghuni rumah yang rumahnya turut terbakar menceritakan bahwa api pertama kali muncul dari sisi timur. Ia mengaku tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga karena harus menyelamatkan diri. Ceritanya itu kan nggak tahu Mas, awal mulanya itu dari apa, nggak tahu. Tiba-tiba tuh api udah besar aja, sekitar jam 2:30. Itu kan pada jerit-jerit minta tolong. Lah kebakaran, terus gitu saya bangun, suami bangun, terus bawa anak lari ke depan, menyelamatkan diri lah. Yang penting kan selamat Mas kitanya, barang-barang nggak apa-apa, nggak selamat. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Ketua Satpol PP Pati Sugiono mengungkapkan bahwa diperkirakan penyebab kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Dalam kebakaran tersebut, pihaknya telah menerjunkan sejumlah mobil pemadam kebakaran. Beruntung, dalam kejadian kebakaran tersebut, api dapat dipadamkan pada pukul 5 pagi. Arus lalu lintas dari arah Pati menuju Rembang yang semestinya melewati Jembatan Juwana sempat dialihkan sementara. Lalu lintas sempat sedikit tersendat beberapa jam setelah terjadi kebakaran. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Maraknya ulah para pebisnis properti yang hanya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek dampak lingkungan diperparah lembeknya pengawasan dari instansi terkait, mengakibatkan Indonesia terancam darurat pangan. Pasalnya, di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, banyak ditemukan alih fungsi lahan produktif pertanian dijadikan kafling atau perumahan. Indonesia bakal terancam krisis pangan dan tidak menutup kemungkinan bisa impor makanan pokok lantaran sudah kehabisan lahan pertanian yang disulap menjadi pemukiman atau perumahan. Tanpa mempedulikan lagi dampak yang timbul, sebagian besar area pertanian yang lokasinya dianggap strategis dan mempunyai nilai jual tinggi dikeringkan oleh pebisnis properti dan didirikan rumah-rumah dengan harga yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Seperti yang terjadi di sepanjang jalan kabupaten penghubung antar desa, padahal sebelumnya asri dan hijau karena hamparan luas tanaman padi, namun sekarang sudah menjadi gudang pemukiman dan bangunan lainnya. Hal tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan dari berbagai pihak, mulai dari kepala desa selaku pemangku wilayah terdekat, para camat, dan dinas terkait yang lamban dalam bekerja melakukan tindakan atau pemantauan di lapangan. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Koordinator Wilayah 7 Komisi Pemberantasan Korupsi, Brigadir Jenderal Polisi Bahtiar Ujang Purnama, saat kegiatan di Aula Kantor Bupati Batang, kondisi lahan pertanian di Indonesia sudah sangatlah kritis dikarenakan lahan pertanian sudah banyak dirubah menjadi lahan permukiman oleh para pebisnis perumahan. Memang itu bagian dari dampak adanya kemajuan zaman dan adanya kawasan ekonomi atau industri menjadikan bisnis perumahan sangat menggiurkan, namun tanpa memperhatikan jangka panjang, ketahanan pangan semakin rapuh. Saya ini mengingatkan, ini terkait dengan ketahanan pangan kita. Kebetulan yang hadir itu memang audiennya dari semua kepala daerah. Dan kemudian sebagai pengisi acara untuk diskusi tersebut juga dari kementerian. Di mana di sana meminta KPK pun juga turut hadir untuk memastikan penguatan ketahanan pangan. Di antaranya memastikan bahwa pengadaan barang jasa, baik itu pengadaan lahan, pengalian lahan, terkait dengan ketahanan pangan itu betul-betul memang efektif dan tepat sasaran, sehingga anggaran-anggaran yang digunakan pun juga tidak tidak terbuang sia-sia. Brigjen Pol Bahtiar menambahkan, tidak ada larangan para pebisnis properti untuk melakukan usahanya, akan tetapi harus memperhatikan jika akan melakukan alih fungsi lahan. Jangan hanya mencari keuntungan sendiri, namun perhatikan untuk tidak menggunakan lahan produktif pertanian. Dari Batang, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah.
Lap boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini menjenguk Sutarno, warga Dusun Blimbing, Desa Melati Harjo, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, yang harus berjuang melawan keganasan kanker otak stadium lanjut selama 1,5 tahun terakhir. Dalam kesempatan ini, Risma juga memberikan sejumlah bantuan dengan harapan Sutarno dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sutarno sudah dilarikan ke berbagai tempat berobat untuk menyembuhkan penyakit yang dialami. Mulai dari berbagai tempat pengobatan alternatif, Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Weleri, hingga RSUP Dr. Karyadi Semarang. Setelah divonis mengidap kanker otak stadium lanjut, Sutarno diambil tindakan dengan operasi untuk mengangkat akar benjolan di kepalanya. Keterbatasan ekonomi keluarga sempat mengecilkan harapan sang ayah dan kakaknya untuk melihat Tarno kembali sehat. Sutarno dikabarkan sudah merasakan sakit di kepalanya sejak akhir 2020 lalu. Saat itu dia masih aktif membantu usaha gerai gawai milik kakaknya setiap hari. Kakak Sutarno Mista mengatakan, pada awalnya sang adik tiba-tiba sering mengeluh sakit di bagian kepala. Pusing yang dialami Sutarno sempat sering muncul setiap harinya. Rasa sakit itu berdampak pada penurunan nafsu makan dan penurunan daya tahan tubuh sang adik. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Sutarno semakin memburuk disertai kejang-kejang hingga 4-5 kali dalam sehari.
Dr. Sarafudin Dewaleri itu ada masalah di kepala, ya ada di benjolan di kepala. Itu tahu kanker atau tumor nggak tahu, yang penting harus ke rumah sakit Semarang soalnya di sini alatnya belum komplit. Saya sebagai kakak, kalau nanti pasien udah sembuh, udah sehat, maksudnya udah sendiri-sendiri ke belakang sendiri, udah kemana makan sendiri kan, tangan kanan kan belum bisa apa-apa. Itu kalau udah semua sehat, saya mau buka usaha, maksudnya udah mau buka yang saya jualan lagi gitu. Sementara itu, Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini mengecek langsung perkembangan kesehatan Sutarno. Kedatangannya dimaksudkan untuk memberikan sejumlah bantuan dan semangat kepada Sutarno dari keluarga berupa kebutuhan dasar sehari-hari, biaya operasional, kursi roda, tambahan nutrisi, sembako, perlengkapan kebersihan, hingga bantuan tambahan usaha senilai jutaan rupiah. Sutarno juga mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari penggalangan dana yang dilakukan Kita Bisa senilai 67 juta rupiah. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para donatur, para penyumbang, orang-orang baik di sana yang telah memberikan sumbangan terhadap penderita dan juga rekan-rekan media, karena ini kami temukan dari beritanya teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian karena ini dibutuhkan waktu yang panjang, tidak mungkin kami bisa tangani terus, sehingga kami minta bantuan Kita Bisa untuk membantu pendanaan ini. Seperti itu kira-kira. Risma juga berpesan agar segala sesuatu disikapi dengan gembira, tidak boleh susah, tidak boleh stres, supaya kondisi daya tahan tubuh dapat berangsur prima kembali. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki mengharapkan agar KNPI Kabupaten Kendal bisa berpikir maju demi organisasi dan masyarakat. Bila KNPI berpikir maju akan berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pemuda merupakan garda terdepan bangsa Indonesia. Untuk itu, Windu Sukobasuki mengharapkan agar KNPI dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kendal. Wakil Bupati Windu Sukobasuki meminta agar Komite Pemuda Nasional Indonesia bisa memberikan contoh pada generasi muda maupun masyarakat Indonesia, sebab pemuda merupakan garda terdepan bagi bangsa kita. Maju dan mundurnya bangsa tergantung pada para pemuda, sehingga pemuda dituntut kreatif, inovatif untuk membawa dampak positif. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kendal saat menghadiri acara Halal Bihalal KNPI Kabupaten Kendal di Kafe Gentuman Patebon, Kendal. Hadir pada acara tersebut mantan Ketua KNPI Kendal periode masa reformasi Heri Wasito, kepengurusan DPD 2 KNPI Kendal dan jajarannya. Di samping itu juga perwakilan dari ormas kepemudaan lain seperti Ansor, Muhammadiyah, dan Pelajar Muhammadiyah Kendal. Windu Sukobasuki mengatakan ke depan KNPI harus memiliki ide dan gagasan untuk memajukan Kabupaten Kendal. Gagasan tersebut bisa disinergikan dengan program pembangunan pemerintah daerah. Saya mewakili pemerintah menyambut baik, sehingga ke depan KNPI ini bisa solid, menjalin persatuan dan kesatuan, khususnya di Kabupaten Kendal ini, sehingga bisa menyumbangkan atau bisa berbuat untuk Kendal yang lebih baik. Karena generasi muda ini kan sangat aspiratif, ya. KNPI ini sangat-sangat eksklusif. Berani tampil beda, tapi sesuatu yang positif. Nah, inilah yang menjadi keinginan pemerintah, keinginan wakil bupati yang hari ini selalu dekat dengan warga masyarakat. Ketua KNPI Kendal Gus Parno mengatakan, KNPI dalam waktu dekat mempunyai 2 agenda besar, yakni diskusi kepemudaan dengan narasumber yang kompeten dan agenda parade musik. Sehingga dengan adanya 2 agenda tersebut, diharapkan seluruh pemuda di Kabupaten Kendal yang tergabung dalam organisasi KNPI semakin semangat, semakin solid, dan semakin cerdas. Mendukung program-program bupati dan juga ketika ada hal yang kurang
begitu sejalan dengan rakyat, maka kita berhak mengkritisi semuanya. Jadi kita pada prinsipnya pada bersatu padu semua ormas yang di bawah naungan KNPI, semua OKP yang di bawah naungan KPI untuk bisa bersama-sama mempererat dan merestukan pemuda-pemuda di Kabupaten Kendal. Momentum halal bihalal ini sekaligus sebagai keselarasan visi dan misi pemuda dalam memajukan Kabupaten Kendal sekaligus mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, menurutnya apa yang dilakukan KNPI harus selaras dengan program Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Pemuda dan KNPI harus memiliki program yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal melaunching program Among Siswa untuk pembelajaran anak didik di Kabupaten Kendal. Launching dilakukan di Pendopo Tumenggung Baurekso oleh pejabat Kemendikbud, Bupati Kendal, dan Kepala Disdikbud Kendal. Launching menghadirkan seluruh kepala SD dan SMP se-kabupaten, para guru, pemerhati pendidikan, para pelajar, dan orang tua siswa. Kepala Disdikbud Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi menjelaskan, yang dimaksud dengan Among Siswa adalah bahwa dalam pendidikan harus memperhatikan karakteristik, bakat, dan minat anak. Strategi Among Siswa merupakan implementasi dari gerakan Merdeka Belajar yang melibatkan guru penggerak, sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Implementasinya bergantung dengan kondisi dan kesiapan sekolah. Contohnya, jika di lingkungan sekolah berkembang olahraga sepak takraw, maka di sekolah harus memiliki kelas khusus olahraga. Program harus melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, sekolah, dan stakeholder terkait, termasuk di dalamnya masyarakat dan keluarga. Dengan demikian, semua kebijakan, tindakan, dan program pendidikan dari hulu sampai hilir harus menempatkan anak didik sebagai orientasi utama atau pendidikan yang berpihak kepada anak didik. Misal sebuah sekolah ini di lingkungan sekitarnya ternyata ada anak-anak berkebutuhan khusus, maka sekolah itu menjadi sekolah inklusif, misalnya begitu. Kemudian ternyata ada sekolah di sebuah wilayah yang sebenarnya ada embryo olahraga yang cukup baik, sebagai contoh adalah sepak takraw gitu. Nah, kelas itu sekolah itu harus bersiap memiliki kelas khusus olahraga misalnya. Jadi memang minat bakat peserta didik ini seperti apa, potensinya seperti apa, lah kita menyediakan. Jadi garis besarnya adalah mari kita ajari ikan untuk berenang, burung untuk terbang, dan sebaliknya. Bupati Kendal Dikoem Ganinduto mengatakan pihaknya sangat memperhatikan pendidikan supaya maju sehingga menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Oleh karena itu sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai. Progresnya itu ke depan benar-benar bisa terlihat. Dan saya percaya agen perubahan di dunia pendidikan
itu tidak bisa hanya dari pemerintah Kabupaten Kendal, tapi harus dari seluruh stakeholder. Dan saya meyakini Bapak Ibu semua yang baju kuning ini adalah agen perubahan yang mampu untuk bisa merubah dunia pendidikan ketika. Dirjen Baut Dikdasmen Kemendikbud Suhartono Arman mengatakan, dalam gerakan Merdeka Belajar, seluruh elemen pendidikan harus bergerak. Tidak hanya pemerintah, tetapi satuan-satuan pendidikan mulai dari kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pegiat pendidikan harus bergerak bersama untuk memastikan supaya pendidikan semakin baik. Menurutnya, strategi Among Siswa merupakan sebuah kreasi dan inovasi yang menyambut transformasi pendidikan dari pemerintah pusat yang diterjemahkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dengan strategi Among Siswa. Jika semua daerah mewujudkan transformasi pendidikan, maka pencapaian pendidikan bisa lebih baik lagi. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Kabupaten Brebes, Jawa Tengah bertekad menjadikan budidaya domba sakop sebagai salah satu warisan budaya kabupaten penghasil telur asin dan bawang merah. Seiring berkembangnya domba-domba kebanggaan Kabupaten Brebes oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Kabupaten Brebes, budidaya domba sakop akan dijadikan sebagai warisan budaya Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Acara sarasehan diadakan di Resto Vandejong, objek wisata perkebunan Kaligua, Desa Pandansari, Kecamatan Kaligua. Dalam sarasehan yang bertajuk pembibitan domba sakop sebagai warisan budaya, diulas oleh budayawan Kabupaten Brebes Wijanarto, yang juga sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Brebes. Kepala DPKH Kabupaten Brebes Dr. Hewan Ismu Subroto mengatakan, ini salah satu terobosan yang ditempuh oleh DPKH. Pembibitan jangan dilihat dari segi teknis saja, namun harus dilihat dari sisi budaya. Karena usaha pembibitan adalah cipta karsa manusia sebagai salah satu unsur kebudayaan. Dengan ditetapkannya pembudidayaan atau pembibitan domba sakop menjadi warisan budaya, DPKH berharap peternak domba sakop yang sekarang hanya di Desa Pandansari dan Wonorejo, yang terletak di lereng Gunung Slamet dan berada di ketinggian 1020 meter di atas permukaan laut atau MDPL, bisa dilakukan seluruh warga Brebes yang ada di bawahnya, seperti Brebes wilayah utara. Ini suatu yang terobosan menurut saya, jadi kita jangan melihat peternakan ini dari segi teknis saja. Kita mau lihat dari segi budaya, karena kan pembibitan itu sebenarnya kan cipta karsa manusia dan itu kebudayaan. Ya, kita harapkan dengan teman-teman tadi budaya mudah bagaimana bahwa kita punya lokal wisdom atau kearifan lokal yang perlu diangkat. Bagaimana tadi kita punya Rojo Koyo, kan dulu ada Rojo Koyo, karena itu Rojo Koyo, itu kebudayaan. Artinya kita ingin semuanya terlibat bahwa untuk mengangkat potensi peternakan itu bisa dilihat dari sisi mana, dan kita angkat dari segi budaya karena peternak adalah peneliti yang abadi misalnya. Agar program ini berhasil, DPKH membentuk Pentahelix atau Remojong yang berdasarkan kerjasama antar dinas terkait seperti Dinparbud dan Disnaker untuk membentuk Smart Village atau desa pintar dengan tujuan mempercepat pertumbuhan populasi domba sakop baik secara kuantitas maupun kualitas hewan tersebut. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.